Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus salasuna. Bermula ini itu hikmah yang ke-30. Mari para mama-mama sekalian, para kiai, para asatidz, dan para pemirsa sekalian, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, kitab hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pada pagi ini kita memasuki hikmah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Ini hikmah yang ke-30 ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 ya. Ini penggalan ayatnya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Ditafsirkan oleh Ibnu Athaillah al-wasiluna ilaihi. Kemudian lanjutan ayat itu, waman qudira alaihi rizquhu, waman qudira alaihi rizquhu. Nah, ini ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yaitu as-sa'iruna ilaihi. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah membelanjakan siapa dzu sa'atin, orang yang memiliki kelapangan rizki, kelapangan nafkah, min sa'atihi, dari kemampuannya, dari keleluasaannya itu. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki itu membelanjakan dari kelapangan rezekinya itu. Jadi digunakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Siapa mereka? Al-wasiluna ilaihi, yaitu orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan bermula orang yang terbatas alaihi rizquhu, alaihi bagi dia rizquhu, rizkinya, yang mendapatkan rizkinya itu terbatas, gitu ya. Di dalam lanjutan ayatnya, fal yunfik mimma atahullah, maka dia juga ini harus membelanjakan dengan rizki yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Walaupun sedikit, itu harus dibelanjakan tetap. Maksudnya, siapa mereka yang rizkinya masih terbatas ini? Yaitu as-sa'iruna ilaih, yaitu orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para salikin, para muridin. Nah, di sini di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 7 ini ya ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama, mereka yang diberikan rizki oleh Allah dengan rizki yang sangat luas, bahkan tidak terbatas rizkinya itu, dia memiliki kelapangan yang sangat lapang karena dia sudah wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
dia sangat leluasa gitu. Dia sangat leluasa apapun. Nah, ini keleluasaan ini hendaklah dia gunakan. Gitu. Hendaklah dia gunakan. Karena dia ini sudah wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia fokus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya, maha memiliki segala-galanya, pokoknya maha segala-galanya itu dari segi maha kaya, maha berkuasa dan sebagainya. Nah, ini hendaklah digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya orang-orang yang sudah bisa wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Digunakan. Jadi jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Sudah bisa wusul ke hadirat Allah, disia-siakan. Ini kerugian yang sangat besar. Bahkan rizki yang tiada tara itu adalah rizki orang yang yaitu rizki itu adalah berupa wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau para arifin atau orang-orang arif billah, mereka yang sudah bisa wusul ke hadirat Allah, apabila dicabut wusulnya itu ya, mau dicabut dikasih tahu dulu gitu, itu bisa-bisa pingsan dia. Ibarat orang yang ibarat orang yang punya harta banyak gitu, tiba-tiba hartanya habis gitu. Itu bisa-bisa pingsan, bahkan bisa-bisa putus asa itu. Demikian juga sama orang yang sudah diberi wusul oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dicabut lagi itu bisa-bisa mereka pingsan gitu. Karena saking saking tidak enaknya. Wusul ke hadirat Allah itu adalah suatu kenikmatan yang besar. Sebagaimana di surga pun kenikmatan yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wusul. Jadi kalau orang sudah wusul itu sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzi an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, yaitu para nabi. Was-siddiqin, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baiknya teman buat kita. Nah, sehingga kita pun itu dianjurkan untuk memohon mengikuti jalan mereka. Di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Gitu. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat besar, yaitu ditafsirkan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Karena mereka sudah bisa wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang terbesar. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan nikmat
yang sangat besar ini, yaitu usul ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetapi waman qudira alaihi, orang yang yang masih terbatas, alaihi rizquhu, pemberian rizki dari Allah itu masih terbatas, yaitu as-sairuna ilaihi, yaitu orang-orang yang masih berjalan menuju Allah, yang masih berjalan seperti kita yang masih merangkak-rangkak menuju Allah Subhanahu wa taala, yang masih memperhatikan makhluk itu, yang masih banyak fokusnya ke makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Ini walaupun kita masih istilahnya ibarat kunang-kunang ya, kadang bercahaya, kadang mati, bercahaya lagi, mati lagi, kelap, kelip, kelap, kelip gitu ya. Walaupun kita masih seperti itu, tapi kita gunakan tetap gitu ya. Kalau bisa kita pertahankan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita fokus, kita perhatikan gitu ya. Kita perhatikan, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila lupa, nanti ingat lagi. Lupa, ingat lagi gitu. Itu kadang kita bisa menerapkan lillah, billah, gitu. Kadang-kadang kita lupa. Nggak apa-apa. Yang penting pergunakanlah apa yang kita mampu pada saat itu. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Apabila kita mampunya hanya kalau mau sholat misalnya, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau lupa, nanti ketika ingat, ketika sadar lagi, ya, gunakan itu, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa ibadah kita khususkan itu hanya untuk beribadah kepada Allah, dan kita merasa mendapatkan anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah menjalankan ibadah tersebut, kita merasa seperti itu kita nikmati. Jadi di sini kita menikmati lillah dan billah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Liunfik itu artinya dinikmati, dibelanjakan itu artinya dinikmati anugerah dari Allah, bisa istilahnya ibadah kepada Allah dengan tujuan hanya beribadah kepada Allah, dan mendapatkan pertolongan dari Allah, merasa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk beribadah, suatu anugerah dari Allah, itu dinikmati. Nah, dinikmati walaupun kita menikmatinya hanya ketika ingat saja. Nanti kalau lupa, ya lupa namanya. Ya, ini karena kita masih merangkak-rangkak. Ingatnya itu kalau kita berusaha sekuat tenaga, gitu, sekemampuan kita. Kadang-kadang juga mau sholat masih lupa, sedang sholat pun masih lupa, banyak lupanya, gitu. Sholatnya sudah beres, masih lupa, belum ingat juga. Nanti tiba-tiba ingat kepada Allah. Nah, disitulah tetap itu kita nikmati. Kita mohon yang lupa-lupa itu, mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mohon anugerahnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan terus sampai bisa usul ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau masih belajar itu ibarat naik sepeda gitu ya. Tidak selamanya kalau masih belajar itu tidak ada yang tidak terjatuh. Itu pasti terjatuh dulu. Gitu. Kalau sudah lancar
naik sepeda itu lepas tangan pun, itu kita lepas tangan pun itu kita bisa menjalankan sepeda tersebut gitu. Jadi kalau sudah lancar menikmati anugerah bisa usul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedang ngobrol, bahkan sedang tidur, itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap usul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang sudah bisa usul ke hadirat Allah kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Itu adalah tujuan kita di dalam tujuan kita diciptakan oleh Allah itu memang kita tujuannya seperti itu. Gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas ya, yaitu liya'buduni itu artinya liya'rifuni, supaya mereka itu makrifat kepadaku, mengenal aku. Nah itu jadi supaya mereka itu wusul ke hadirat Allah, jadi bisa kapanpun itu terus gitu ya, terus beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sekilas mengenai hikmah yang ke-30 ini. Sebagai kesimpulannya, apapun anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menerapkan lillah dan billah ini, yaitu kita beribadah, menerapkan tujuan kita beribadah, tujuan kita berbuat, beraktivitas yang baik-baik itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa billah, merasa la haula wala quwwata illa billah, bahwa segala kemampuan yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah. Apapun yang kita lakukan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa beribadah pun adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam menerapkan itu, ketika kita menerapkan itu, kita nikmati seberapapun anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyunfik, nikmatilah gitu. Nikmatilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon perbaikan dan koreksinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.